Hai teman-teman, selamat menonton ya. Aku anak raja. Jangan lupa subscribe ya. Kita semua anak raja. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Sobat Kia. Di serial sekolah minggu kali ini, kita akan membawakan cerita Alkitab dari Minggu Eksaudi yang diambil pada kitab Daniel pasal 3 ayat 24 hingga ayat 29. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam satu minggu ini. Kau menyertai kami di dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami hati yang mau berani bersaksi untuk mengabarkan Injil. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daniel 3 ayat 24 hingga ayat 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi tumbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Itulah yang menjadi topik cerita Alkitab kita di Minggu Eksaudi. Sobat Kia semuanya, tadi kita mendengarkan di dalam pembacaan Alkitab ada 3 nama yang disebut yang paling menonjol di dalam kitab ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah kita pernah mendengarkan 3 nama tersebut? Tentu pernah. Di pelajaran sekolah minggu sebelum-sebelumnya juga, nama yang 3 orang ini
sudah sangat terkenal karena mereka adalah hamba-hamba yang setia kepada Allahnya. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang pilihan dari bangsa Yahudi yang bekerja di istana untuk melayani Raja Nebukadnezar, raja negeri orang Babel. Mereka adalah keturunan bangsawan, mereka adalah keturunan raja, dan juga mereka tentu dipilih karena sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Hal itu boleh kita ketahui dari Daniel 1 ayat 3 hingga ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Tetapi yang membuat mereka menjadi luar biasa bukanlah kriteria yang mereka miliki saat itu, tetapi karena keteguhan dan kesetiaan iman mereka kepada Allah. Itulah yang menjadikan mereka menjadi sangat spesial di mata Raja Nebukadnezar, seperti yang sudah kita baca di dalam Alkitab tadi. Mengapa dikatakan mereka adalah orang yang teguh dan orang yang setia beriman kepada Allah? Demikian, ketika mereka diuji oleh Raja Nebukadnezar yang adalah penganut agama kafir, memerintahkan semua orang di dalam kerajaannya untuk menyembah patung emas yang dibuat olehnya. Di Daniel 3 ayat 1. Di sana iman mereka diuji oleh Raja Nebukadnezar. Bagi siapapun yang tidak mau menyembah patung tersebut akan dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Titah itu diberitahukan kepada seluruh rakyat yang berada di bawah kerajaan Babel. Namun seorang pegawai kerajaan melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian raja pun sangatlah marah, dan raja memanggil ketiga orang itu untuk mengetahui apa sebab mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Sobat Kia semuanya, tentu saja mereka tidak akan menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka dari kampung halaman mereka sudah orang-orang yang menjadi penyembah Allah. Mereka tidak menyembah Allah lain. Mereka hidup berdasarkan arahan dan perintah Allah. Walaupun dalam ancaman besar, mereka tidak melakukan perintah raja untuk menyembah patung emas itu. Karena perintah raja, jika tidak menyembah patung emas itu, setiap orang yang menentang akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala sehingga mereka hangus. Malah sesuatu hal yang menakjubkan dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk kita yang mendengarkan cerita Alkitab ini
seperti saat ini, yaitu mereka tetap setia dan teguh bahwasanya Tuhan Allah yang mereka sembah mampu melepaskan mereka dari mara bahaya apapun yang akan melenyapkan nyawa mereka selagi mereka berpegang dan beriman kepada Allah yang mereka sembah tersebut. Jika tadi dikatakan topik cerita Alkitab kita di minggu ini adalah Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus, hal itulah yang sedang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bersaksi untuk Allah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Di masa perjanjian baru, Kristus sudah datang. Maka semua sobat Kia dan yang mendengarkan cerita ini, kita harus berani bersaksi menyaksikan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ketika raja berdialog dengan ketiga orang itu agar mereka mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja tersebut, mereka menolak. Mereka pun menjawab dengan berani, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 17 hingga ayat 18. Wah, sobat Kia semuanya, betapa teguhnya iman mereka bertiga. Mereka tidak goyah akan ancaman tersebut. Mereka sudah melihat tiang api yang menyala-nyala. Betapa panasnya api tersebut. Tetapi mereka adalah hamba Allah yang teguh imannya. Buah dari iman mereka adalah mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala ketika raja sudah menyuruh para tentara untuk memasukkan mereka ke dalam perapian tersebut. Mereka bertiga di dalam perapian disertai oleh Allah sehingga mereka tetap dalam keadaan hidup. Sobat Kia semuanya, dari peristiwa ini ada hal yang harus kita amati, yang harus kita terima. Ketika iman Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji, mereka mau bersaksi terhadap Allah yang mereka sembah, maka yang terjadi adalah pertobatan. Pertobatan terhadap siapa? Pertobatan terhadap orang yang mendengarkan saksi kita tentang Yesus Kristus, atau di dalam perjanjian lama ini tentang Allah. Di dalam peristiwa ini yang bertobat adalah Raja Nebukadnezar, para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja. Mereka bersuara menyuarakan, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Yang pada akhirnya dengan kesaksian mereka yang teguh itu bahwasanya Allah mereka mampu menyelamatkan mereka, maka Raja Nebukadnezar mengatakan tidak ada orang lagi yang menghujat Allah, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Dan jika ada yang melakukan hal tersebut, maka raja akan bertindak menghancurkan rumah mereka menjadi puing-puing. Sobat Kia semuanya, yang menjadi poin penting bagi kita
untuk mau berani bersaksi tentang Allah, tentang Yesus Kristus adalah supaya orang yang mendengarkan kesaksian kita mau bertobat. Yakin dan percaya Allah adalah perisai dan kekuatan kita atas seluruh kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi ketika kita menjadi saksi Allah, saksi Yesus Kristus untuk memberitakan namanya di muka bumi ini. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah memberikan kekuatan, perlindungan yang luar biasa terhadap apa yang mereka yang sedang berusaha untuk menghancurkan kehidupan mereka atau membunuh mereka. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun malu dengan mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan hidup kita dari belenggu dosa kematian. Beranilah sebagai pengikut Kristus, karena Dia yang akan melindungi kita dari segala ancaman mara bahaya. Asalkan kita berpegang teguh dan iman kita setia kepada Allah saja, maka hidup kita akan dilindungi oleh Dia yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berani bersaksi tentang Engkau, karena iman Sadrak, Mesak, dan Abednego memberitahukan kepada kami dengan kesaksian mereka bahwa Engkau akan menyelamatkan mereka, membuahkan hasil, yaitu pertobatan kepada orang yang tidak percaya. Kami harus menjadi orang yang mau bersaksi